warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurtati SPD. Saya guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Bukit Batu, Kabupaten Bekalis, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswi PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SMA Negeri 2 Bukit Batu. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru akan mengirimkan link Zoom meeting melalui WA grup belajar. Di sini siswa dapat mengakses bahan ajar, LKPD, dan link evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali hari ini. Nah, walaupun masih dalam masa pandemi seperti ini, Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker, menjaga imun kalian, dan tentunya harus tetap semangat belajar ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi berkah ya. Ibu minta Diki, kamu pimpin doa, Diki. Sebelum melakukan pembelajaran daring, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, alhamdulillah ya. Nah, tadi Ibu sudah memberikan link Google Form absensi. Ya, apakah sudah absen semua tadi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang tata nama senyawa alkana ya. Nah, apakah sudah siap menerima materi dari Ibu hari ini? Iya, Bu. Nah, untuk mewujudkan rasa nasionalisme dan semangat belajar kalian hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Pusaka. Indonesia air beta abadi jaya. Indonesia Sejak dulu di sana tempat hai dibesarkan bulan tempat akhir manusia.
Baik, Nak. Nah, sebelum kita membahas materi kita hari ini, kemarin Ibu sudah memberikan soal pretest berkaitan dengan tata nama senyawa alkana ini ya. Nah, dan sudah Ibu cek, nilai tertinggi kalian adalah 75, nilai terendahnya adalah 25, dan nilai rata-ratanya adalah 48. Nah, mudah-mudahan setelah kita membahas materi ini nanti, nilai kalian semua jadi lebih meningkat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kekasan atom karbon, ya kan? Nah, bagaimana kekasan atom karbon itu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan Agung. Kekasan atom karbon yang pertama yaitu atom karbon mempunyai nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi Ya, yang dapat membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain, membentuk ikatan kovalen. ya. Yang kedua, rantai karbon yang dapat dibentuk yaitu ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Bentuk rantainya ada rantai terbuka, alifatik, dan rantai tertutup, siklik. Oke. Yang ketiga yaitu posisi atom karbon di dalam rantai karbon pada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Oke, terima kasih Agung. Nah, itu tentang kekasan atom karbon ya. Nah, sekarang Ibu tanyakan lagi, bagaimana cara kita mengidentifikasi adanya suatu atom karbon tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan Niki. Cara mengidentifikasi adanya atom karbon yaitu dengan cara membakar bahan tersebut. Ya. Jika pembakarannya tidak sempurna, akan menghasilkan zat arang. Jika pembakarannya berlangsung sempurna, akan menghasilkan gas CO2. Nah, baik, terima kasih Diki. Nah, begitu cara kita mengidentifikasi bahwa suatu karbon itu ada di dalam suatu zat ya. Nah, caranya sangat mudah, yaitu dengan cara membakar zat tersebut. Jika yang kita bakar itu mengandung atau menghasilkan arang atau karbon ya, nah berarti zat tersebut mengandung atom karbon. Nah, di mana untuk materi kita hari ini tentang senyawa alkana ini sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, contohnya itu ketika orang tua kalian memasak ya, itu menggunakan gas LPG, kemudian di bengkel itu orang mengelas juga menggunakan suatu senyawa hidrokarbon ya. Nah, misalnya lagi bahan bakar kendaraan kita itu semuanya mengandung hidrokarbon ya. Nah, itu hal-hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Fitri, kamu bacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama hari ini adalah melalui kegiatan diskusi bersama guru dengan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis dua rumus struktur yang tepat dari sebuah senyawa alkana dengan benar. Oke, terima kasih Fitri. Nah, tujuan pembelajaran kedua Ibu minta Kusmira. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi bersama guru dengan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis dua nama senyawa alkana berdasarkan rumus strukturnya dengan lengkap dan benar. Oke, terima kasih Kusmira. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, Ibu minta Diki, kamu bacakan Diki. Baik, Bu. Melalui kegiatan diskusi bersama guru dengan model discovery learning, peserta didik dapat membuat dua model visual struktur molekul alkana dengan benar. Oke, terima kasih Diki. Nah, kemudian selanjutnya yaitu model pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu menggunakan model discovery learning ya, di mana peserta didik berperan aktif pada saat mengikuti proses pembelajaran dan melatih kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ibu minta Ardini kamu bacakan langkah-langkah discovery learning hari ini. Yaitu pertama pemberian stimulus, kedua mengidentifikasi masalah, tiga mengumpulkan data,
4. Mengolah data. 5. Memverifikasi data. Dan 8. Menyimpulkan. Oke, terima kasih Ardini. Nah, jadi langkah-langkah discovery learning kita hari ini yaitu yang pertama Ibu akan memberikan suatu stimulus ya atau rangsangan. Nah, kemudian kalian mengidentifikasi masalah yang muncul dari stimulus yang Ibu berikan. Misalnya kalian bisa membuat suatu pertanyaan ya untuk mengidentifikasinya. Kemudian yang ketiga adalah kalian mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data di sini berarti dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat itu, nah, kalian cari jawabannya bisa dari buku paket, bisa dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan, ataupun dari internet juga boleh kalian mencari untuk menjawab nantinya ya. Nah, kemudian kalian mengolah data. Nah, arti mengolah data nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari identifikasi masalah tadi, nah apa jawabannya? Jadi kalian diskusikan melalui kelompok kalian masing-masing nanti. Nah, selanjutnya kalian akan memverifikasi data, artinya di sini kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Nah, kemudian terakhir kalian menyimpulkan dari materi kita hari ini tadi apa-apa saja yang kalian pelajari hari ini. Oke? Kemudian kita akan menampilkan yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya? Lab kimia. Kimia, oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke kegiatan inti. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Video stimulus di mana dari video yang akan Ibu tayangkan ini nanti kalian mengidentifikasi masalah apa yang muncul dari video tersebut. Oke, silakan perhatikan gambar apa itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan kalian? Nah, ini video yang Ibu tayangkan ini. Coba kalian identifikasi ya, kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul dari tayangan ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi masalah dari video yang Ibu tayangkan tadi. Ya, kemudian kalian buka LKPD ya, bukan LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Nah, kemudian kalian tuliskan di situ apa identifikasi yang bisa kalian buat ya. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengidentifikasinya. Siapa yang sudah dapat identifikasi masalahnya? Saya, Bu. Oke. Sebutkan apa saja kandungan senyawa dari gas LPG, LNG, dan CNG. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana rumus struktur dari senyawa yang terkandung pada gas LPG, LNG, dan CNG? Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana bentuk molekulnya? Ya. Nah, jadi ada 3 identifikasi masalah yang kalian dapatkan ya. Yang pertama yaitu apa saja kandungan senyawa yang terdapat dalam gas LPG, LNG, dan CNG ya. Yang kemudian yang kedua bagaimana struktur senyawa yang terkandung dalam senyawa LPG, LNG, dan CNG. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bentuk molekulnya ya. Nah, itu identifikasi yang sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang kalian diskusikan identifikasi masalah yang sudah kalian buat tadi di WA grup masing-masing ya, diskusikan di situ. Nanti kalian presentasikan apa hasilnya dari masing-masing kelompok ya. Nah, silakan Ibu beri waktu 15 menit. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya.
hasil diskusinya apa kandungan senyawa dari gas LPG, LNG, dan CNG, yaitu kandungan senyawa dari gas LPG adalah propana dan butana. Oke. Sedangkan kandungan senyawa dalam gas LNG dan CNG sama, yaitu metana dan etana. Oke. Ada 4 bentuk rumus dan strukturnya. Di Ya. antaranya yaitu Mm-mm. rumus molekul metana adalah CH4. Mm-mm. Rumus molekul etana adalah C2H6. Mm-mm. Rumus molekul propana adalah C3H8. Oke. Rumus molekul butana adalah C4H10. Bagaimana kelompok 2? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang diberikan teman tadi. Ya. Soal pertama, apa yang terdapat di dalam kandungan senyawa dari gas LPG dan LNG? Ya. Nah, jawaban dari tersebut saya menjawab kandungan yang terdapat dari gas LPG yaitu adalah propana dan butana. Oke. Senyawa yang terdapat di dalam senyawa LNG dan CNG yaitu sama metana dan etana. Oke. Nah, soal kedua yaitu bagaimana rumus dari strukturnya. Ya. Bentuk rumus dari strukturnya yaitu terdapat 4 macam rumus, Ya. yaitu molekul metana adalah CH4, Ya, rumusnya ya. molekul Rumus etana, bentuknya. Ya. etana adalah C2H6, Ya. propana adalah C3H8, Ya. dan molekul butana adalah C4H10. Oke. Nah, itu untuk kelompok kedua ya. Kemudian kelompok ketiga, siapa yang bisa mau presentasi? Kelompok 3. Nah, silakan Fitri. Baiklah, setelah kami berdiskusi, Ya. untuk identifikasi masalah banyak. Yang pertama ada senyawa yang terkandung dalam gas LPG, LNG, dan CNG. Itu jawabannya adalah senyawa yang terkandung dalam gas LPG Ya. adalah propana dan butana, Mm. LNG adalah metana dan etana, CNG itu sama dengan LNG yaitu metana dan etana. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua itu adalah rumus strukturnya. Ya. Untuk rumus molekul metana adalah CH4, Mm. etana adalah C2H6, Ya. propana adalah C3H8, Ya. dan butana adalah 4H10. Oke. Nah, terima kasih untuk kelompok ketiga. Nah, berarti semuanya sama ya jawabannya bahwa gas LPG itu tadi ada propana dan butana. Nah sekarang bagaimana bentuk molekul dari metana, etana, propana, butana? Minimal Ibu minta 2 ya, 2 molekul minimal. Nah, kalau lebih itu lebih bagus. Nah, kira-kira bagaimana bentuknya? Coba tunjukkan ke Ibu. Tunjukkan ke teman-teman. Ini Ya. adalah bentuk molekul metana. Ya, itu dari apa kamu buat tuh? Ini dari adonan tepung, Bu. Oh, dan tepung. Oh, iya ya, macam kue ya. Nah, ya. Yang itu coba lihat, tunggu dulu. Warna apa? Warna hijau itu sebagai apa? Yang apa metana tadi? Warna hijau sebagai atom karbon, atom Ya. C. Ya. Dan warna merah Ya. itu atom A. Oke, sama metana ya. Nah, ada lagi bentuk berikutnya? Ini adalah bentuk molekul C2H6. 2H6, oke ya. Nah, untuk apa? Bagaimana kelompok yang anggota kelompok lain dari kelompok 3 tadi? Saya bentuk molekulnya propana. Propana, oke. Dan masih kelompok 3 ya? Ya, Bu, ini dia bentuknya, Bu. Itu dari apa itu kamu buat tuh? Dari tepung, Bu. Oh, tepung. Oh, iya. Nanti tinggal panggang aja lagi ya, jadi kue nanti. Ya, propana ya. Jadi kelompok Fitri dapat 3 ya. Ada bentuk molekulnya metana, etana, dan propana tadi. Oke, kelompok pertama. Kelompok 1. Siapa yang mau presentasi untuk bentuk molekulnya? Nah, ya, silakan Alfat.
Ini Dari bentuk molekul metana, Bu. metana. Itu dari apa kamu buat? Dari terong, Bu. Terong asam tuh ya, yang kecil-kecil tuh. Oh ya, bagus ya. Ya, kamu dapat dari artinya ada di kehidupan kita sendiri ya. Nah, itu bentuk Yuk, apa tadi? Metana ya. Nah, ada Metana, lagi Bu. bentuk yang lain yang kamu buat? Ada, Bu. Nah, apa itu? Ini, Bu. Oh ya, cantik ya. Jadi warna hijau itu sebagai apa? Atom karbon, Bu. Atom karbon. Jadi yang warna kuningnya sebagai Atom H. atom H ya. Terima kasih Alfat. Ada bentuk lain lagi kamu buat? Atau Duanya, Bu. dua. Dari kelompok 1 ada yang bentuk lain selain apa metana sama etana tadi? Tak ada, Bu. Ada? Duanya. 2 saja. Baik, kemudian kelompok 2. Nah, coba Bismillah tunjukkan. Ya. Itu dari apa itu? Jadi terang asam juga, Bu. Oh, terang asam ya. Jadi itu apa tuh bentuk molekul apa yang kamu buat? Ini metana. Metana. Jadi ya yang warna hijau itu sebagai Atom H. yang warna hijau. Salah, atom C, Bu. C itu karbon ya. Kemudian yang warna kuning adalah Atom H. atom H. Nah, baru 1. Ibu minta 2 ya, masing-masing kelompok minimal 2. Nah, ada lagi? Ada, Bu. Nah, ya, tunjukkan. Nah, itu apa itu? Ini etana. Etana ya, atom karbonnya. Oh, 2 ya, 2. Kemudian atom H-nya ada? Ada, Bu. Ada 6. Oke, ya. Ada lagi bentuk yang lainnya? 2 saja. Nah, jadi Ya, Bu, 2. kelompok Fitri tadi dapat 3 ya. Nah, itu bagus tuh, lebih banyak. Nah, kemudian kalau jadi dari molekul yang kalian rangkai itu tadi bisa kalian rangkai lagi untuk membentuk propana sama butana lagi ya. Nah, sekarang kita sudah selesai presentasi masing-masing kelompok. Nah, bagaimana kira-kira kelompok yang lain? Ada yang bisa menanggapi dari masing-masing kelompok yang sudah presentasi? Untuk presentasi dari kelompok Kusmira, itu penjelasannya mudah dijelasi, mudah dipahami. Ya. Dan untuk bentuk rumusnya dan bentuk molekulnya itu mudah dipahami. Ya, oke. Untuk molekulnya bagus itu dari apa tadi? Dari terong ya? Ya, terong asam itu ya. Bagus, Bu, dari alam gitu. Oke, ya, terima kasih Fitri sudah menanggapi. Nah, untuk Kusmira bagaimana hasil dari Fitri tadi yang sudah disampaikan oleh Fitri? Kira-kira apa tanggapan kamu dari hasil presentasinya tadi? Mulai dari bentuk molekul atau struktur yang sudah disampaikan tadi? Menurut saya molekul yang dibuat oleh Fitri itu bagus, Bu. Ya, kita simpulkan dari hasil diskusi kalian ini tadi. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Fitri ya. Silakan Fitri. Jadi untuk kesimpulannya adalah kandungan LPG adalah propana dan butana, Ya. LNG adalah metana dan etana, Hmm. dan CNG sama dengan LNG yaitu metana dan etana. Ya. Untuk rumus molekul, metana adalah CH4, etana adalah C2H6, propana adalah C3H8, dan butana adalah C4H10. Sebelum Ibu simpulkan, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Fitri. Bagaimana pemberian nama senyawa jika ada cabangnya? Oke, bagaimana cara kita memberi senyawa alkana ini jika ada cabangnya? Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang bisa memberi jawaban dari pertanyaan Fitri ini? Saya, Bu. Oke, silakan Kusmira. Untuk pemberian nama alkana, yang pertama, rantai utama atau rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Oke. Yang kedua, cabang diberi nama
alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang sesuai, tetapi akhiran ana diganti dengan il. Contohnya, CH3 sama dengan metil, CH2H5 sama dengan etil. Yang ketiga, posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Untuk itu, rantai induk diberi nomor. Penomoran dimulai dari salah satu ujung sedemikian rupa, sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Ya, Bila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang disebut sekali saja dengan diberi awalan, misalnya 2 sama dengan di, 3 sama dengan ti, 4 sama dengan tetra, dan 5 sama dengan penta. Yang kelima, bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. ya. Bisa kamu berikan contoh supaya teman kalian bisa paham? Bisa, Bu. Oke, silakan. Seperti ini. Bisa kamu dekatkan lagi? Oke, bisa nampak yang lain? Nah, apa nama senyawa yang kamu buat itu, Kusmira? Namanya adalah 3 etil. Ya, 2. coba kamu tunjukkan mana yang etil itu. Yang etil itu, ini yang etil. Ya, nah, pada posisi nomor berapa etilnya? Nomor 3. Oke, ya lanjut. Dan yang metil terletak di nomor 2. Di nomor 2, nomor 3 ya, ada metil kan? Oke, jadi apa nama akhirnya? Nama senyawanya apa itu? 3 etil, 2,3 dimetil pentana. Oke, nah itu namanya ya. Nah, bagaimana yang lain? Paham? Paham, Bu? Oke, Paham, Bu. paham ya? Baik, nah kalau sudah paham semuanya, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Nah, ini adalah kesimpulan materi kita hari ini, di mana tadi identifikasi yang kalian dapatkan bahwa bagaimana kandungan senyawa alkana dari gas LPG, LNG, dan CNG ya. Nah, tadi sudah kalian jelaskan masing-masing bahwa kandungan senyawa dari gas LPG itu adalah propana dan butana ya. Kemudian kandungan senyawa dari gas LNG dan CNG itu sama, yaitu metana dan etana. Nah, kemudian rumus struktur dari metana itu adalah CH4, rumus struktur etana adalah C2H6, rumus struktur propana itu adalah C3H8, rumus struktur butana itu adalah C4H10 ya. Kemudian bentuk molekul metana itu yang sudah kalian buat tadi, nah kira-kira seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk molimut ya, di mana warna hitam itu adalah C dan warna putih itu adalah atom hidrogennya. Kemudian untuk molekul etana ini dia C2, nah, hanya ada 6 ya. Ini bentuk molekul propana, di mana C-nya ada 3 ya, warna hitamnya ada 3, kemudian hanya ada 8. Di sini kita hitung ada 8 ya. Ini adalah bentuk molekul butana ya, C4H10, C-nya ada 4. Nah, hanya ada 10 di situ ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ada rantai bercabang? Bagaimana cara penamaannya ya kan? Nah, yang pertama itu rantai utama atau rantai induk itu adalah kita cari rantai terpanjang dalam molekul tersebut. Kemudian jika ada cabang, nah cabangnya kita beri nama dengan nama alkil ya. Nah, di mana akhiran ana itu diganti dengan il. Ada cabang CH3 berarti itu namanya metil. Kalau ada C2H5 itu namanya adalah etil. Kemudian untuk posisi cabang itu harus ditunjukkan dengan awalan angka. Nah, artinya pada rantai induk itu kita beri nomor ya. Nah, di mana posisi cabang itu harus mendapat nomor terkecil. Yang keempat yaitu bila terdapat dari satu cabang yang sejenis, jadi kita memberikan awalan ya. Awalan di mana kalau dia ada 2 cabang, misalnya ada 2 cabang metil, jadi kita beri nama dimetil ya. Kalau ada 2 cabang etil, jadi kita beri nama dietil ya. Nah, kalau ada 3 cabang metilnya menggunakan awalan trimetil. Kemudian yang kelima, bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut ditulis dengan sesuai urutan abjad. Artinya dalam suatu struktur itu kalau dia ada 2 cabang, ada cabang etil atau cabang metil, nah etil harus kita tulis terlebih dahulu daripada metil, harus sesuai urutan abjad ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Di sini contohnya adalah
rantai induknya ada 6 ya. Kemudian di nomor 2 ada cabang metil, di nomor 4 juga ada cabang metil, kemudian di nomor 3 ada cabang etil. Jadi cara penamaannya etil harus lebih dulu ya daripada metil. Itu harus sesuai dengan huruf abjad. Jadi namanya di sini adalah 3 etil 2,4 dimetil heksana karena rantai utamanya ada 6 ya. Nah, 6 itu adalah namanya adalah heksana ya. Baik, nah sekarang kita buat gerakan fisik lah ya supaya pelajaran kita hari ini jangan terlalu tegang ya. Kita akan kalian gerak-gerakkan tangan ya, gerak-gerakkan kepala. Nah, karena Ibu akan memberikan soal ya. Nah, di mana supaya Ibu tahu kalian paham atau tidak materi kita hari ini, Ibu akan memberikan suatu soal ya. Soal latihan melalui Google Form. Nah, Ibu kirim dulu ya. Oke, sudah Ibu kirim, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut ya. Nah, silakan. Baik, sudah masuk semua dari soal yang Ibu berikan tadi. Nah, kelompok yang paling bagus dari hasil diskusi kalian tadi adalah kelompok 2 ya. Nah, kita berikan aplaus lah untuk kelompok 2. Untuk materi kita selanjutnya adalah tentang keisomeran alkana dan sifat-sifat senyawa alkana. Nah, Ibu mau kalian nanti di rumah baca bukunya tentang keisomeran alkana dan tentang sifat-sifat alkana senyawa alkana itu ya. Nah, bagaimana keisomerannya, nah, bagaimana sifat-sifat senyawa alkana, ya itu sangat banyak sekali. Nah, Ibu mau tugas kalian adalah membaca bukunya sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya ya. Baik, Bu. Oke. Nah, menurut kalian bagaimana proses pelajaran kita hari ini? Menurut saya, pembelajaran pada hari ini itu sangat menyenangkan, sangat menarik. Karena kami semua dapat mengetahui model senyawa, model molekul. Ya. Setelah itu kami tahu cara penamaan atau pemberian nama pada senyawa. Kalau bisa ini Bu, lebih menyenangkan lagi kalau kita belajarnya secara tatap muka. Karena dengan tatap muka itu pelajaran kita bisa lebih sempurna. Tujuannya agar bebas gitu dalam menjelaskan lebih detail dalam memberi pendapat atau memahami penjelasan yang dijelaskan seperti itu, Bu. Oke, ya, terima kasih ya Fitri. Nah, mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu ya, dan kalian semua bisa belajar di kelas secara tatap muka kita ya. Nah, kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kalian bisa secepat mungkin bisa ke sekolah kembali ya. Amin. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa lah ya. Nah, karena tadi Fitri yang pertama kali masuk selesai mengerjakan soal, nah Ibu minta Fitri lah kamu pimpin doa, Fitri. Baiklah, untuk menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.